Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Aisa Putra dari kelas IFB 1B dengan NIM 2511063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahayanya ke kebenaran di seluruh alam semesta. Jadi pada ceramah singkat yang kita hadirkan hari ini, saya akan membahas pentingnya, hakikat dan tujuannya bulan Ramadan. Yaitu pertama adalah hakikat dan tujuan dari puasa. Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ramadan adalah sebuah masrah yang datang setiap tahun untuk mendidik jiwa kita. Tujuan utama dari ibadah ini telah digarasikan dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dari kunci ayat ini adalah la'allakum tattaqun, yang berarti agar kamu bertakwa. Takwa adalah perisai. Puasa melatih kita untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa saja makan sembunyi-sembunyi di kamar yang terkunci, namun ia tidak melakukannya karena ia tahu Allah Maha melihat. Inilah esensi kejujuran yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Yang kedua itu Ramadan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Salah satu kemuliaan terbesar di bulan Ramadan adalah karena bulan ini dipilih sebagai waktu turunnya wahyu pertama. Allah SWT telah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Sahru Ramadan allazi anzila fihil Qur'an fihil Qur'an hudal linnasi wa yayyanatin minal, yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengetahui petunjuk itu disertakan pembedanya antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, hubungan kita dengan Al-Quran di bulan ini harus dipereratkan. Jangan biarkan Al-Quran hanya tersimpan rapi dalam rak lemari. Bacalah, tadaburi maknanya, dan amalkan isinya. Dan poin ketiga yaitu pintu ampunan yang terbuka lebar. Rasulullah Ramadan adalah masa pembersihan massal bagi dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi,
Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira laha ma taqaddama min dhanbi, yang berarti barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis Bukhari dan Muslim yang kita jabarkan tadi menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah pulang emas. Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari khilaf. Ramadan hadir sebagai penghapus dosa hitam di hati agar kita kembali suci laksana bayi yang baru lahir saat Idul Fitri nanti. Dan poin selanjutnya adalah dimensi sosial, yaitu melatih empati. Puasa juga mengajarkan kita dimensi sosial. Dengan merasakan lapar, Allah mengetuk pintu hati kita untuk merasakan penderitaan saudara kita yang kurang beruntung. Ramadan adalah bulan dermawan. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi jauh lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Maka perbanyakkanlah sedekah, berbagilah, buka puasa, dan tunaikan zakatnya. Dan yang terakhir untuk saya liput untuk hari ini yaitu memburu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu malam 10 terakhir yang terdapat di bulan Ramadan. Dalam satu malam ini jangan sampai kita lewatkan, karena yang melewatkannya termasuk orang-orang yang merugikan, yaitu mereka dapat melewati Ramadan namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Sebagaimana sabda Nabi Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hal ini terjadi karena mereka berpuasa perutnya, tapi lidahnya tetap gibah, matanya tetap memandang maksiat, dan hatinya berisi dengan penuh dengki. Jadi, jamaah teman-teman semuanya, marilah kita bulatkan tekad kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik yang dalam hidup kita semua. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup aroma Ramadan kembali. Gunakan waktu yang singkat ini untuk bertaubat, bersujud, dan memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Sekian khutbah singkat dari saya. Wal bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.